Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanita Andriani, akan mempresentasikan tentang hukum dasar kimia. Nah, dahulu kala banyak ilmuwan itu yang mengadakan suatu rangkaian percobaan atau penelitian dalam bidang ilmu kimia, yaitu untuk mencari tahu rasa ingin tahunya. Percobaan itu ada yang gagal, tetapi banyak juga yang berhasil, dan yang berhasil inilah yang menjadi dasar-dasar kimia yang masih dipakai saat sekarang ini, yang berlaku untuk menjadi konsep perkembangan mol dan stoikiometri. Adapun hukum-hukum dasar kimia itu adalah yang pertama yaitu hukum kekekalan massa yang digagas oleh Lavoisier. Kemudian yang kedua, hukum perbandingan tetap yang digagas oleh Proust. Kemudian hukum kelipatan perbandingan yang digagas oleh Dalton. Kemudian hukum perbandingan timbal balik yang digagas oleh Richter. Kemudian hukum penyatuan volume yang digagas oleh Gay-Lussac. Terus hipotesis Avogadro yang digagas oleh Avogadro. Yang pertama kita bahas dahulu tentang hukum kekekalan massa yang digagas oleh Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1774. Lavoisier menemukan fakta bahwa pada reaksi kimia itu tidak terjadi perubahan massa zat. Jadi massa zat sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi. Jadi massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat sesudah reaksi. Di sini dapat kita lihat contohnya adalah baking soda atau soda kue yang ditambahkan dengan vinegar atau cuka yang mula-mula berjumlah 3,861 gram ya, yang ditimbang yang ditutup dengan karet balon. Setelah bereaksi kita lihat di sini ada gas yang terbentuk. Kemudian tapi total masanya tetap 3,8661 gram. Sampai akhir reaksi pun tetap masanya 3,861 gram. Jadi menurut Lavoisier massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu pasti sama. Ya, di sini kita belum bisa membedakan massa zat setelah reaksi itu apakah semuanya produk atau produk plus reaksi. Pokoknya massa sebelum itu sama dengan massa sesudah reaksi. Contoh soal, sebanyak 23 gram logam natrium direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Berapa massa gas klorin yang bereaksi? Dari hukum Lavoisier, kita dapat menentukan berapa massa gas klorin yang bereaksi. Yang pertama dilakukan adalah menulis reaksinya terlebih dahulu. Gas natrium itu ditambahkan dengan gas klorin, menghasilkan kristal natrium klorida, di mana natrium itu bereaksi sebanyak 23 gram, kemudian klorin belum diketahui, dan menghasilkan 58,5 gram kristal natrium klorida. Untuk mengetahui gas klorin yang dapat bereaksi berdasarkan hukum kekekalan massa yang digagas oleh Lavoisier, maka kita dapat menentukan gas klorin yang bereaksi dengan massa sebelum bereaksi. Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat hasil reaksi. Batas sebelum dan sesudah reaksi pada reaksinya itu adalah tanda panah yang ini. Berarti bagian kiri yang ini adalah sebelum bereaksi, dan yang bagian kanan adalah hasil reaksi atau produk. Dan ini reaktan dan ini produk. Nah, berarti reaktan dan produk ini akan memiliki massa yang sama. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa massa natrium ditambah klorin akan sama dengan massa zat kristal natrium klorida. Jadi 23 gram itu kita tambahkan dengan klorin yang belum diketahui,
akan menghasilkan 58,5 gram. Jadi hasilnya 58,5 gram itu dikurangi dengan 23 gram, maka hasilnya 35,5 gram. Kemudian kita akan melanjutkan mengenai hukum perbandingan tetap yang digagas oleh Proust tahun 1799. Dia mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa itu selalu tetap. Dia melakukan percobaan mereaksikan hidrogen dengan oksigen menghasilkan air. Ya, di sini dapat kita lihat jika 1 gram hidrogen itu direaksikan dengan 8 gram oksigen, ternyata terbentuk 9 gram air dan tidak ada sisa. Jadi di sini kita dapat lihat perbandingan massa hidrogen dan oksigen itu membentuk air. Yang yang kedua, 2 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen akan menghasilkan air sejumlah 9 gram dan sisanya ada 1 gram hidrogen, dan juga selanjutnya 1 gram hidrogen direaksikan dengan 9 gram massa oksigen akan terbentuk 9 gram air dan sisanya 1 gram oksigen, dan selanjutnya juga 2 gram hidrogen yang direaksikan dengan 19 gram oksigen akan terbentuk 18 gram air dan tersisa 0. Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan untuk pembentukan air antara hidrogen dengan oksigen itu perbandingannya selalu tetap, yaitu 1 dibandingkan 8 dan menghasilkan 9 bagian air. Masuk ke contoh soal. Perbandingan massa karbon dalam massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 adalah 3 dibanding 8. Pertanyaannya, berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen? Massa atom karbon dengan massa atom oksigen itu sama dengan perbandingan 3 dibanding 8. Oke, dari sini kita tahu bahwa rumusnya perbandingan unsur A dan unsur B itu sama dengan jumlah perbandingannya. Maka massa atom karbon dibanding massa atom oksigen itu sama dengan 3 dibanding 8. Nah, dapat ditulis di sini kita tahu berapa massa karbon yang dibutuhkan. Jika massa oksigennya diketahui 24 gram, maka massa karbon yang diperlukan adalah yaitu 3 dibagi 8 dikali 24 gram massa oksigen untuk menghasilkan CO2. Jadi hasilnya yaitu sebanyak 9 gram massa untuk bereaksi dengan 24 gram oksigen itu yang menghasilkan CO2 dengan perbandingan 3 dibanding 8. Jadi seperti itulah penerapan prinsip dari hukum perbandingan Proust atau perbandingan tetap. Nah, selanjutnya mengenai hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan yang digagas oleh Dalton pada tahun 1803. Dalton mengatakan yaitu bila 2 unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur yang satu yang bersenyawa dengan sejumlah tertentu unsur lain merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Jadi contohnya di sini adalah karbon dan oksigen itu dapat membentuk CO dan CO2. Di sini untuk massa yang sama-sama 100 gram dapat dilihat karbonnya 42,85 untuk CO dan 57,15 untuk oksigen. Ya kalau diperkecil perbandingannya 1 dibanding 1,33. Dan yang kedua untuk CO2 nya karbon berjumlah 27,2 gram dan untuk oksigennya 72,8 gram. Kalau diperkecil perbandingannya adalah 1 dibanding 2,66. Nah, jadi di sini kita dapat terlihat bahwa karbonnya sudah dibuat sama, yaitu 1. Maka perbandingan oksigennya antara oksigen
di dalam CO. Katakan O1 dibanding O2 yaitu sebesar 1,33 dibanding dengan 2,66 atau diperkecil menjadi 1 dibanding 2. Ini merupakan bilangan bulat yang sederhana, jadi untuk C, untuk karbon dan oksigen dalam bentuk CO dan CO2 ini memenuhi hukum Dalton, ya, merupakan bilangan bulat yang sederhana. Dan dalam hal ini 1 dibanding 2 adalah disebut bilangan bulat karena disebut bilangan bulat karena berbentuk sederhana dan di bawah angka 10. Kemudian masuk ke contoh soal. Unsur A dan B membentuk dua macam senyawa. Massa A pada senyawa 1 sama dengan 35% dan massa senyawa 2 sama dengan 25%. Apakah kedua senyawa memenuhi hukum Dalton? Jadi di sini unsur yang dibandingkan adalah unsur A dan unsur B, di mana keduanya membentuk senyawa. Pada senyawa 1 A-nya terkandung 35% dan pada senyawa kedua terkandung sebanyak 25%. Maka persentase masing-masing pada senyawa 1B yaitu 65% dan 2B 75%. Nah, untuk unsur yang mau kita buat yaitu terserah ya, bisa unsur A atau bisa unsur B. Jadi di sini yang kita mau buat itu unsur A saja ya. Berarti kita membuat unsur A-nya yang tetap ya. Berarti kita samakan dengan perbandingannya. Caranya bagaimana? Bisa kita bagi kedua bilangan menjadi nilai 1. Caranya ini sama-sama kita bagi 35 menjadi 1. Ini sama-sama dibagi 25, nah ini menjadi 1. Dan kalau ini 6, lalu yang 65 ini kita bagi 35 akan menjadi 13/7. Lalu pada senyawa yang di bawah ini 75 dibagi 25 dapat 3. Nah, A-nya sudah tetap, maka kita bisa bandingkan B pada senyawa 1 dan B pada senyawa 2. Namun di sini nilainya belum bilangan bulat. Nih hasil perbandingannya yaitu ini kita bulatkan 13/7 menjadi B1-nya yaitu B1 13/7 itu ada 13 dan B2-nya yaitu 21. Sudah dibandingkan ya. Sama-sama dikalikan 7 ya, supaya menjadi ini bulat ya. Jadi kita dapatkan perbandingan B pada senyawa 1 dibanding B senyawa 2 sebesar 13 dibandingkan 21. Masuk ke hukum perbandingan timbal balik yang digagas oleh Jeremias Benjamin Richter pada tahun 1792. Dia mengatakan bahwa jika unsur A dan B masing-masing dapat bereaksi dengan unsur C yang memiliki massa tertentu membentuk senyawa AC dan BC, maka perbandingan massa A dan B dalam membentuk AB adalah sama dengan perbandingan massa A dan massa B ketika membentuk AC dan BC atau kelipatan dari perbandingan ini. Contoh soalnya adalah dalam metana 75 gram karbon bereaksi dengan 25 gram hidrogen. Dalam karbon monoksida terdapat 42,86 gram karbon bereaksi dengan 57,14 gram oksigen. Dalam air 11,11 gram hidrogen bereaksi dengan 88,89 gram oksigen. Tunjukkan bahwa data ini sesuai dengan hukum perbandingan timbal balik. Jadi kita harus menunjukkan bahwa data ini
adalah sesuai dengan hukum perbandingan timbal balik. Penyelesaiannya adalah diketahui dalam metana itu terdapat 75 gram karbon yang bereaksi dengan 25 gram hidrogen. Maka dalam karbon monoksida 42,86 karbon bereaksi dengan 57,14 gram oksigen atau 75 gram karbon bereaksi dengan 7/5 per 42,86 dibagi dengan jumlah karbon monoksida, kemudian dikalikan dengan jumlah oksigennya, yaitu 57,14 ya, dan menghasilkan 99,99 gram. Nah, jadi perbandingan H hidrogen dan O oksigen yang masing-masing bereaksi dengan 75 gram karbon, maka terdapat perbandingannya adalah 25 dibanding 99,99 atau 1 dibanding 4. Ini 99-nya dibulatkan ya menjadi 100, maka diperkecil perbandingannya adalah 1 dibanding 4. Maka terus dalam air perbandingan hidrogen itu dan oksigen yaitu sejumlah 11,11 gram dibanding dengan 88,89, maka jumlah perbandingannya dihasilkan yaitu 1 dibanding 8. Jadi perbandingan 1 dibanding 4 dan 1 dibanding 8 merupakan suatu kelipatan. Jadi data di atas sesuai dengan hukum perbandingan timbal balik. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum Gay-Lussac, yaitu yang berbunyi atau hukum penyatuan volume pada tahun 1808 yang digagas oleh Gay-Lussac ya. Gay-Lussac itu mengatakan bahwa bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas bereaksi dan baiklah, selanjutnya mengenai hukum Gay-Lussac atau dinamakan dengan hukum penyatuan volume yang digagas Gay-Lussac tahun 1808. Dia mengatakan bahwa bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas-gas reaksi dan gas produk reaksi merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Atau kata lain, jika kita tahu perbandingan volume dari zat-zat yang bereaksi, maka itu adalah koefisiennya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Contoh di sini adalah pada gas CH4 yang berjumlah sebanyak 100 ml direaksikan dengan 200 ml oksigen O2, maka hasilnya adalah menjadi 100 ml CO2 dan 200 ml H2O. Kalau diperkecil, perbandingannya adalah 1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2. Dan ini dapat dinyatakan sebagai koefisien reaksi dari CH4 ditambah 2O2 dan menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Ya demikian. Sebaliknya, kalau kita tahu seandainya oksigennya itu berjumlah 300 ml, maka kita dapat hitung volume yang lain untuk CH4, yaitu koefisiennya adalah 1 dibagi yang diketahui yaitu 2 dari oksigen, maka 1/2 dikalikan 300, yaitu 300 oksigen ini, maka hasilnya adalah 150 ml CH4 yang dibutuhkan. Kemudian CO2 yang dihasilkan H2O, karena koefisiennya 2, maka 1/2 dikalikan 300, maka hasilnya 150 ml. Selanjutnya CO2 2H2O karena koefisiennya 2, maka jadi 2/2 dikali 300 ml, maka hasilnya adalah 300 ml. Hasilnya tetap 300 ml.
Jadi yang jadi acuan itu adalah oksigen. Karena pertama kali oksigen lah yang diketahui sebesar 300 ml. Nih. Jadi kita bisa mengetahui bahwa volume dari gas-gas yang lain dari perbandingan koefisiennya. Nah, selanjutnya yaitu inilah persamaan atau rumusnya. Volume gas yang dicari itu sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikalikan volume yang diketahui. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Perhatikan persamaan reaksi berikut. C4H8 itu yaitu butena dioksidasi atau dibakar dengan oksigen O2 menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Reaksi ini belum setara ya. Kemudian jika gas karbon dioksida yang dihasilkan sebanyak 2,4 liter, tentukanlah volume gas butena, volume gas O2, dan volume gas H2O. Nah, dari sini yang pertama yang harus kita lakukan, karena perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah menyetarakan reaksinya dulu, dimana C4H8 dibakar dengan 6 oksigen menghasilkan 4 gas karbon dioksida dan 4 H2O. Reaksi ini sudah setara, dimana posisi jumlah atom yang di kiri sudah sama dengan jumlah atom yang di kanan. Contohnya C-nya di sini ada 4, C-nya di sini juga ada 4, dan hanya di sini ada 8, dan di sini juga hanya ada 8. Yaitu jadi sudah setara ya. Nah, setelah setara kita tuliskan apa-apa yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah volume gas karbon dioksida sebanyak 2,4 liter. Setelah itu kita cari dengan menggunakan hukum Gay-Lussac, yang mana volume gas yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikalikan volume yang diketahui. Nah, yang diketahui itu volume gas karbon dioksida, jadi volume gas yang dicari itu adalah volume C4H8 sama dengan yaitu koefisien yang dicari itu yaitu 1, kemudian koefisien yang diketahui adalah 4 koefisiennya, maka 1/4 itu dikalikan 2,4, maka di sini kita mengetahui bahwa volume butena itu berjumlah 0,6 liter. Jadi seperti itu perbandingan gas dan koefisiennya. Jadi yang kedua kita bisa mengetahui yaitu volume oksigen yaitu dengan cara yang sama, yaitu koefisien yang dicari dulu yaitu oksigennya ada 6, kemudian dikalikan 2,4 liter. 6/4 dikalikan 2,4 liter yang jadi hasilnya yaitu 3,6 liter. Nah, sama dengan mencari volume gas uap air atau H2O, yaitu 2,4 liter yang dihasilkan, yaitu hasilnya 4/4 dikali 2,4 liter, maka hasilnya 2,4 liter dari hasil pembakaran butena. Selanjutnya yang kita bahas mengenai hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro digagas oleh Avogadro sendiri pada tahun 1811. Dia mengatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan jumlah molekulnya. Jadi di sini dia sudah menghubungkan antara volume dan partikel ya. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa volume itu dapat dinyatakan sebagai koefisien reaksi. Sekarang volume itu dapat dinyatakan sebagai jumlah partikel. Contohnya adalah untuk reaksi antara nitrogen ditambah H2 akan menjadi amonia. Kemudian kita setarakan menjadi
N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3 ya. Untuk jumlah partikel N2 seandainya ada 20 molekul, nitrogennya maka nitrogennya yaitu sebesar 20 molekul, jadi kita bisa 3/1 dikalikan 20 yaitu 60 molekul. Yang dapat kita cari hasilnya 60 mol. Sedangkan untuk NH3 kita dapat mencari koefisiennya yaitu 2/1 dikalikan 20 maka menjadi 40 mol. Dengan demikian kita sudah bisa menghubungkan antara volume dengan koefisien reaksi dengan jumlah partikel ya. Nanti Avogadro ini akan menyatakan bahwa 1 mol dari satu senyawa atom akan memiliki jumlah partikel itu sebesar 6,02 dikali 10⁻23 atom ya. Ini adalah disebut bilangan Avogadro yang dibahas pada konsep mol dan stoikiometri. Kemudian masuk ke contoh soalnya. Pada suhu dan tekanan tertentu, volume 4 liter gas hidrogen diketahui mengandung 5 kali 10⁻22 molekul gas hidrogen. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan jumlah molekul air pada 16 liter uap air. Penyelesaiannya yang pertama-tama kita tulis reaksinya ini, di mana air itu dapat dibentuk dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen, di mana hidrogen itu memiliki volume sebanyak 4 liter dan molekul air memiliki 16 liter air. Kita mencari jumlah molekul pada air ini. Ya, kita ketahui jumlah molekul gas hidrogen. Di sini kita belum tahu. Ini kita belum tahu gas hidrogennya. Maka rumusnya adalah jumlah molekul H2O sama dengan volume H2O per volume H2 dikalikan jumlah molekul H2. Nah, jumlah molekul yang diketahui kemudian berbanding dengan volume yang diketahui dan volume gas hidrogen. Pertama, volume gas H2O itu 16 liter. Kemudian dibagi dengan volume H2 dikalikan dengan jumlah molekul yaitu 5 dikali 10⁻22 ya. Di sini kita dapat mengetahui dalam gas H2O itu memiliki jumlah molekul sebanyak 4 dikali 5 kali 10⁻22 molekul. Maka hasilnya adalah 2 dikali 10⁻23 molekul pada 16 liter air. Nah, ya itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.